Salam dan bahagia, perkenalkan nama saya Putu Nipta Yuliana Wedayati, CGP Angkatan 8 Kabupaten Jembrana. Pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil diskusi tentang ruang kolaborasi modul 1.4. Sebelumnya saya perkenalkan kelompok 1, ada Kadek Sudawirawan, Iketut Edi Armawan, Rusmiati, dan saya sendiri. Bersama ini juga saya perkenalkan fasilitator saya Bapak Muhammad Sodik dan pengajar praktek Ibu Ida Ayu Putu Adnyanise. Pada diskusi kali ini, kelompok kami membahas 4 kasus. Di antaranya kasus pertama intinya ada seorang guru matematika dan wali kelas 8 tidak bisa hadir atau berhalangan hadir karena sakit. Kemudian oleh Pak Hasan dicarikan guru pengganti yang bernama Ibu Eni. Namun kehadiran Ibu Eni di kelas tidak mendapatkan respon yang baik oleh siswa. Mendengar hal tersebut, Ibu Santi memanggil anak yang bersangkutan dan menangani kasus tersebut dengan langkah restitusi validasi tindakan bersalah dan menanyakan keyakinan. Dalam kasus tersebut, Pipit dan Natali juga sudah membuat usulan pelanggaran dengan tepat, yaitu melakukan diskusi dengan teman di kelasnya terkait dengan keyakinan kelas. Kemudian mengirimkan email ke Ibu Eni dan menyampaikan gagasan. Selanjutnya memberitahu kepada Pak Hasan agar menggunakan Bu Eni apabila ada guru yang berhalangan hadir. Dari kasus tersebut, jika dilihat dari cara penanganannya Bu Eni terhadap Pipit dan Natali, posisi pembuat rasa bersalah dan posisi teman. Jika saya sebagai Pak Hasan, selaku kepala sekolah, yang menjadi tindakan Bu Santi sudah benar, namun belum muncul langkah menstabilkan identitas. Kasus kedua, intinya ada seorang murid bernama Sabrina yang terlambat bangun sehingga terburu-buru datang ke sekolah dan tanpa disengaja Sabrina tidak menggunakan sepatu hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Sampai di sekolah, Sabrina sudah berusaha menjelaskan kesalahannya kepada Pak Lukman, namun Pak Lukman tidak memberikan kesempatan kepada Sabrina untuk menjelaskan dan tetap memberikan hukuman. Dari kasus tersebut, Pak Lukman mengambil posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Indikatornya adalah Pak Lukman menghukum serta tidak memberi kesempatan kepada Sabrina untuk menjelaskannya. Indikator dari posisi kontrol pemantau yaitu Pak Lukman bersikeras menerapkan peraturan. Apabila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, maka pertanyaan yang akan diajukan Pak Lukman diantaranya, kenapa kamu terlambat dan menggunakan sepatu coklat? Terlambat itu wajar, tapi apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas? Apakah kamu ingat dengan keyakinan kelas? Bagaimana cara kamu memperbaiki keterlambatan kamu dan menggunakan sepatu coklat ke sekolah? Jika saya menjadi kepala sekolah, nilai kebajikan yang ingin dituju dari penggunaan sepatu berwarna hitam adalah kebersamaan dan keseragaman. Menurut saya, langkah yang diambil Pak Lukman bertujuan untuk meningkatkan disiplin, namun harus mempertimbangkan situasi dan kondisi untuk kasus Sabrina. Sebaiknya diberikan toleransi jika baru pertama kali dilakukan, namun jika sudah berulang kali maka perlu penegakan disiplin. Inti dari kasus ketiga, yaitu ada seorang murid yang bernama Fajar ketika pelajaran bahasa Inggris malah tidur-tiduran dan acuh tak acuh sehingga nilai-nilainya pun tidak baik. Hal seperti ini sudah sering dilakukannya, sehingga ditegur oleh guru bahasa Inggris. Jika dilihat dari pertanyaan yang diberikan Bu Dani, posisi kontrol yang diambil adalah pembuat rasa bersalah. Jika dilihat dari sikap Fajar, kebutuhan yang diperlukan adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang dan kebebasan. Jika Ibu Dani mengambil posisi pemantau, maka pertanyaannya adalah, tahukah konsekuensi jika tidak memperhatikan pembelajaran? Hal apa yang membuat kamu semangat dan mengikuti pembelajaran bahasa Inggris?
Jika saya sebagai kepala sekolah, terkait penanganan kasus tersebut adalah saya akan mencari informasi tentang keseharian pelajar dengan guru lain, kemudian menarik benang merah dari informasi yang didapat dan melakukan pendekatan personal. Kasus yang keempat, intinya adalah ada murid yang bernama Anto dan Dino yang sedang bermain dan terlibat adu mulut, dan Dino emosi sehingga terjadi kontak fisik sehingga menyebabkan 3 kancing baju Anto terlepas. Dari kasus tersebut, posisi kontrol yang telah diambil oleh Bu Suti selaku kepala sekolah adalah manajerial. Dari kasus tersebut, penguatan yang diberikan kepada Dino adalah Dino membuat kesalahan adalah manusiawi dan mempertahankan diri juga manusiawi. Penguatan yang diberikan kepada Anto adalah apa yang bisa dilakukan oleh Dino untuk memperbaiki masalah. Nilai-nilai kebajikan yang dituju dari kasus tersebut adalah peduli, mandiri, bertanggung jawab, saling menghargai, dan saling menghormati. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat.